Baik, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jadi di sini kami dari kelompok 4 Ya, akan mempresentasikan terkait dengan form penilaian kinerja karyawan khususnya di PTPN 3. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 itu sendiri. Yang pertama itu ada Marlinus Gulo dengan NIM J3T4199110. Lalu untuk anggota kedua itu ada Reza Puspita Anggreni dengan NIM J3T4199914. Lalu saya sendiri dengan Satria Markus Panjaitan dengan NIM J3T4199915. Dan yang terakhir itu ada Saudara Zulfiana Natriadi dengan NIM J3T4199918. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan pelaksanaan strategi yang telah dirancang organisasi penilaian kinerja beserta evaluasinya sangatlah penting. Penilaian kinerja karyawan yang bagus tidak hanya dilihat dari hasil yang dikerjakannya, namun juga dilihat dari proses karyawan tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja merupakan hasil kerja, hasil dari keseluruhan proses seseorang dalam mengerjakan tugasnya. Penilaian kinerja karyawan dilakukan setahun sekali untuk melihat kualitas karyawan demi membangun perusahaan tersebut. Lalu untuk tujuannya sendiri, mahasiswa itu mampu untuk mengidentifikasi terkait dengan penilaian kinerja dan mempelajari formulir penilaian kinerja yang digunakan perusahaan tersebut. Nah, mahasiswa mampu untuk memahami kriteria yang menjadi indikator penilaian kinerja pada perusahaan tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Reza. Kepada Saudari Reza, kami persilakan. baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai form penilaian kinerja karyawan. Sebelum saya menjelaskan formnya, di sini tertera adanya petunjuk ataupun arahan bagaimana melakukan pelaksanaan penilaian kinerja karyawan pada PTPN 3. Untuk petunjuk yang pertama, di sini ada penilaian kinerja karyawan dilakukan untuk jangka waktu 1 tahun penuh yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya dan berdasarkan pada evaluasi bimbingan kinerja yang dilakukan. Petunjuk yang kedua, di mana penilaian kinerja karyawan ini dilaksanakan dengan menggunakan formulir yang telah ditampilkan, yang telah disediakan sebagai acuan dari atau acuan dasar bagi para atasan atau pimpinan dalam memberikan penilaian terhadap aspek-aspek yang dinilai dari nomor 1 sampai dengan 10 itu dengan cara memberikan nilai-nilai pada form penilaian kinerja karyawan atau FPKK sesuai dengan nilai angka yang tertera. Kemudian di sini petunjuk yang ketiga, penilaian karyawan tersebut itu bisa menjadikan suatu pengusulan untuk kenaikan berkala atau golongan berdasarkan pada kriteria. Dan di sini saya menjelaskan bahwa ada beberapa aspek-aspek yang dinilai. Yang pertama, kita memasuki aspek kedisiplinan. Kedisiplinan ini merupakan bisa termasuk ke dalam aspek perilaku yang di mana yang pertama kita bisa menilai bahwa suatu karyawan itu selalu tepat waktu dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Maka kita bisa melihat range angkanya adalah 5. Yang kedua, biasanya karyawan tepat waktu dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Kita bisa memberikan range-nya 4. Yang ketiga, karyawan sekali-sekali tidak tepat waktu dan sekali-sekali melanggar tata tertib. Dan kita bisa memberikan range 3. Dan yang keempat, hanya sekali-sekali tepat waktu dan pernah mendapatkan sanksi kedisiplinan. Dan di sini kita bisa memberikan range 2. Baik, untuk aspek selanjutnya, kita bisa menilai dari sikap. Dan sikap ini tentunya aspek sikap dari yang pertama kita nilai adalah di mana karyawan itu selalu menjunjung tinggi norma-norma kerja di perusahaan baik terhadap atasannya, bawahannya, maupun sesama karyawan pastinya. Jadi kita memberikan range-nya itu 5. Untuk yang kedua, biasanya karyawan menjunjung tinggi norma-norma kerja baik terhadap atasan, bawahan, dan sesama karyawan. Dan ini kita bisa kasih range di bawah 5, yaitu 4. Yang selanjutnya ada yang ketiga di sini sekali-sekali tidak menjunjung tinggi norma-norma kerja baik terhadap atasan, bawahan, dan sesama karyawan. Kita bisa kasih nilai
atau range angka 3, dan yang terakhir kurang menjunjung tinggi norma-norma, dan di sini kita memasuki range angka kedua. Selanjutnya untuk kerjasama yang dimana di sini kita masukkan dalam kategori perilaku. Untuk perilaku dari kerjasama ini kita menilai bahwa karyawan di mana yang pertama itu selalu menunjukkan kemampuannya dan juga kemauannya yang sangat baik untuk bisa bekerja sama secara sehat dengan semua orang yang berkaitan dengan bidang tugasnya, selalu menghargai pendapat orang lain, selalu berusaha untuk memberikan saran baik itu diminta ataupun tidak, serta selalu berhati terbuka dan menerima kritikan-kritikan maupun saran dari rekan kerjanya. Dan di sini kita bisa memasukkan range angka kelima. Dan yang kedua, bisa bekerja sama dan bersedia membantu meningkatkan hasil kerja, menghargai pendapat orang lain, bersedia memberikan saran ataupun nasihat, dan juga bisa menerima kritikan. Itu kita kasih range 4. Dan yang ketiga di sini ada kerjasama memadai, tetapi karyawan tidak aktif untuk meningkatkan hasil kerjanya, bersedia memberikan saran bila diminta ataupun tidak, dan bersedia untuk bisa memberikan kritikan hanya mengenai tugasnya saja. Tapi di sini kita memberikan range 3, dan untuk range yang kedua, di mana kategorinya di sini dia hanya sekali-sekali saja untuk bersedia membantu, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, seperti itu. Selanjutnya, form penilaian selanjutnya di sini ada kerapian dan kebersihan. Untuk kerapian dan kebersihan di sini yang di mana karyawan untuk mendapatkan range 5, di mana dia harus melakukan pemeliharaan atau alat perangkat kerja dan lingkungan kerjanya itu sangat baik dan rapi dan bersih juga. Dan yang untuk mendapatkan range 4, di mana karyawan biasanya memelihara alat atau perangkat kerja dan lingkungan kerjanya agar rapi dan bersih. Dan untuk memasuki range 3 itu hanya sekali-kali untuk bisa dalam keadaan rapi maupun bersih, tetapi dia membutuhkan pengontrolan. Jadi makanya kita memberikan, atau perusahaan PTPN ini dia memberikan range 3 saja. Dan untuk yang keempat, dia di sini menerima alat atau perangkat kerja, tapi dia tidak beraturan dan tempatnya juga kurang bersih. Makanya range-nya itu hanya 2. Dan untuk kerapian dan kebersihan ini, dia memasuki dalam bidang perilaku. Dan yang aspek kelima ini kita bisa menilai dari aspek dedikasi atau loyalitas. Dan dedikasi loyalitas ini bagaimana kita bisa mendapatkan range 5 yang dimana dia sesuai dengan kategori. Di sini ada sangat tinggi atau dedikasinya sangat bagus, antusias, dan juga tanggung jawab terhadap pekerjaan, ikhlas, dan juga jujur. Yang selanjutnya, bagaimana bisa mendapatkan range 4? Dan di sini kategorinya sesuai dengan bagaimana karyawan bisa perhatian dan juga tanggung jawab terhadap pekerjaan, baik dan juga jujur. Yang ketiga, di sini bagaimana kita mendapatkan range ketiga, karyawan itu perhatian, cukup, dan secara umum bertanggung jawab, selalu melaporkan hasil kerjanya menurut keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, kalau untuk perhatian yang keempat, untuk yang nomor 4 di sini range-nya itu hanya diberi 2, karena kenapa? Karyawan itu memberikan perhatiannya itu kurang dan tanggung jawabnya itu sangat minim. Ada kalanya hasil kerjanya itu dilapornya itu kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi dedikasi dan loyalitas ini kita masukkan ke dalam kategori perilaku. Dalam kategori sikap. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zulfi Ananda Triadi. Baik, terima kasih kepada saudari Reza. Di sini saya akan melanjutkan untuk aspek yang dinilai pada form penilaian, yaitu ada keterampilan. Keterampilan ini termasuk ke dalam sikap
di mana apabila menguasai terampil dan bertanggung jawab dalam segala hal berkaitan dengan penyelesaian tugas pekerjaan, kita dapat memberikan nilai kepada karyawan tersebut dengan range angka 12 hingga 15. Selanjutnya yang kedua, apabila karyawan biasanya menguasai terampil dan bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas pekerjaan, itu kita bisa kasih nilai 8 sampai dengan 11. Sedangkan apabila sesekali menguasai terampil dan sesekali bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas pekerjaan, kita bisa memberi nilai kepada karyawan tersebut 4 sampai dengan 7. Sedangkan yang terakhir, apabila karyawan tersebut tidak menguasai, kurang terampil, dan kurang bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas pekerjaan, kita dapat memberikan nilai 0 sampai dengan 3. Next. Selanjutnya, aspek yang dinilai yaitu ada inisiatif. Inisiatif tersendiri itu termasuk ke dalam perilaku. Nah, dalam inisiatif, apabila inisiatifnya luar biasa, selalu mencari atau menemukan cara-cara baru untuk dapat menyelesaikan tugas lebih baik, dan selalu mampu memberikan saran-saran atau usul yang positif tanpa diminta, kita dapat memberikan nilai pada karyawan tersebut dari range 12 sampai dengan 15. Selanjutnya yang kedua, apabila inisiatif karyawan cukup baik, seringkali mencari atau menemukan cara-cara untuk menyelesaikan tugas lebih baik dan seringkali memberi usul-usul yang positif, maka kita dapat memberikan nilai 8 hingga 11. Sedangkan apabila inisiatif dari karyawan tersebut sedang-sedang saja dan kadangkala itu dalam mencari atau menemukan cara penyelesaian tugas yang lebih baik, kita dapat memberikan nilai pada karyawan tersebut dengan range 4 sampai dengan 7. Dan yang terakhir, apabila karyawan tersebut tidak memiliki inisiatif dan selalu membutuhkan instruksi secara umum, kita dapat memberikan nilai kepada karyawan tersebut dari range 0 sampai dengan 3. Selanjutnya, aspek yang dinilai yaitu ada kuantitas kerja. Kuantitas kerja sendiri itu termasuk ke dalam output, di mana apabila karyawan tersebut selalu berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan kuantitas yang direncanakan dan tepat waktu yang sesuai dengan yang telah ditetapkan, kita dapat memberikan nilai kepada karyawan tersebut dengan range 12 sampai dengan 15. Dan apabila karyawan tersebut hanya biasanya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan mendekati waktu yang ditetapkan, kita dapat memberikan nilai itu dengan range 8 sampai dengan 11. Yang ketiga, apabila karyawan memiliki hasil kerja baik tetapi waktu kerjanya itu pas-pasan, kita dapat memberikan nilai dengan range 4 sampai dengan 7. Selanjutnya yang terakhir, apabila karyawan mendapatkan hasil kerja di bawah yang diharapkan dan melewati waktu yang telah ditetapkan, maka kita dapat memberikan nilai kepada karyawan tersebut dengan range 0 sampai dengan 3. Selanjutnya yaitu ada kualitas kerja, di mana kualitas kerja sendiri itu termasuk output. Dalam penilaian kualitas kerja, apabila hasil kerja dari karyawan tersebut selalu memenuhi standar mutu, bahkan seringkali jauh lebih baik dari yang ditetapkan, kita dapat memberikan nilai dengan range itu 12 sampai dengan 15. Yang kedua, apabila hasil kerja karyawan itu sesuai standar mutu dan menurut pada ketetapan, kita dapat memberikan nilai itu dengan range 8 sampai dengan 11. Yang ketiga, apabila karyawan biasanya tepat dan menurut ketetapan tetapi membutuhkan pengontrolan. Di sini kita dapat memberikan nilai yaitu dengan range 4 sampai dengan 7. Dan yang terakhir, apabila karyawan memiliki ketepatan memadai tetapi sering salah, di sini kita dapat memberikan nilai dengan range 0 sampai dengan 3. Dan aspek yang penilaian yang terakhir yaitu ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini termasuk ke dalam sikap, di mana apabila karyawan tersebut menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan selalu menjadi tauladan, memberikan motivasi dan berani mengambil keputusan dengan baik, kita dapat memberikan nilai dengan range 17 sampai dengan 20.
Selanjutnya yang kedua, apabila karyawan hanya biasanya menjalankan tugas dengan tanggung jawab dengan baik, kita dapat memberikan nilai dengan range 13 sampai dengan 16. Dan apabila karyawan itu hanya kadang-kadang menjalankan tugas dengan baik, kita dapat memberikan nilai itu dengan range 9 sampai 12. Dan apabila karyawan menjalankan tugas dengan kurang kesungguhan dan selalu mengharapkan petunjuk dan arahan, kita bisa memberikan nilai itu dengan range 5 sampai dengan 8. Dan yang terakhir, kita apabila karyawan menjalankan tugas dan tidak sungguh-sungguh dan jarang sekali sampai tuntas, itu kita dapat memberikan nilai dengan range 0 sampai dengan 4. Nah, berdasarkan hasil penilaian yang sudah kita isi dari masing-masing aspek, seperti inisiatif, kuantitas kerja, hingga kepemimpinan, itu kita totalkan sehingga dapatlah nilai dari kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Gulo. Oke, baik. Selanjutnya dengan saya, boleh dilanjutkan. Next. Kemudian untuk resume penilaian kinerja, di sini ada contoh form resume penilaian kinerja untuk karyawan. Pertama di sini yang dicantumkan itu adalah untuk sudut kanannya, yaitu ada nomor dokumen FRHR 02.07 dengan edisi 1 nomor revisi 1 halaman 1. Kemudian untuk identitas jabatan dan hasil penilaian kinerja, pertama yang harus dicantumkan adalah nama karyawannya, kemudian nomor induk karyawan, dan status jabatan dari karyawan itu sendiri. Kemudian ada bagian atau subbagiannya, kemudian atasan langsung yang menilai. Kemudian di sini ada riwayat hasil kerjanya untuk 2 periode di sini cantumkan, itu yaitu di Januari 2020 dan Januari 2021. Kemudian skala kinerjanya itu dicantumkan sesuai dengan penilaian yang sudah dilakukan oleh atasannya. Kemudian untuk skor penilaian yang dinilai tadi ada item penilaiannya yaitu skor kinerja tim. Kemudian ditotalkan seperti apa, dan kemudian itu penilaian dari HRD dan dicantumkan juga totalnya. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan catatan penting untuk seperti hambatan yang dialami pekerja. Nah, di sini dicantumkan oleh atasan langsung yang menilai. Kemudian di sini juga dicantumkan pendidikan karyawan, kemudian spesifikasi dan persyaratan jabatannya itu pengalaman kerja, dan juga keahlian dari karyawan itu. Kemudian ada juga rencana pengembangan individu karyawan, kemudian target waktunya. Kemudian di sini cantumkan juga tanda tangan karyawan yang dinilai beserta diketahui oleh tanda tangan atasan yang melakukan penilaian terhadap karyawan. Nah, kemudian di sini dicantumkan juga untuk tabel kenaikan golongan, yaitu dengan huruf A atau nilai A itu dengan angka 81 sampai 100. Dengan tingkatan produktivitasnya sangat produktif. Untuk golongannya itu kenaikannya 3 berkala. Untuk B dengan angka 61 sampai 80 disebut produktif dengan kenaikan 2 berkala. Kemudian untuk huruf C-nya dengan angka 41 sampai 60. Ini kita kategorikan cukup produktif, kenaikannya 1 berkala. Kemudian dengan nilai D itu angkanya dari 20 sampai 40 itu kurang produktif, yang artinya kita perlu bimbingan terhadap karyawan tersebut. Nah, ini adalah contoh resume penilaian untuk PTPN 3. Next.
Kemudian untuk kesimpulannya, penilaian kinerja merupakan hal yang penting bagi karyawan untuk mengukur hasil kinerja masing-masing dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja dari karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian dengan demikian, hal tersebut dapat diambil tindakan yang efektif untuk peningkatan kinerja dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan berada di instansi atau organisasi tersebut, yaitu orang-orang yang dinilai seperti karyawan, dan penilainya yaitu ada atasan, supervisor, pimpinan, manajer, dan perusahaan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, jadi terima kasih untuk pemateri dari penyampaian yang telah diberikan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu dan informasi yang bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata dan tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat siang. Siang. Ya.